Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, Jemaat GKMI Bangsri, atau jika ada Bapak Ibu Saudara dari jemaat yang lain yang pada kesempatan ini beribadah bersama kami. Selamat datang, selamat beribadah. Biarlah dalam sukacita bersama kita menikmati anugerah Tuhan kita. Kita pujikan pujian Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Mari kita sembah sujud di sini. Tuhan Allah hadir. Oleh Tuhan. Di akhir bulan keluarga di bulan Juli ini, kami terus ingin membangun iman kami di dalam Tuhan lewat ibadah raya yang kami persembahkan kepada Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami yang hadir ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya lawatan Tuhan turun atas setiap kami. Kami mengakui pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan sekarang dan akan jadi Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Kita mengucap syukur di akhir bulan keluarga. Kita boleh bersama-sama merayakan dan sekaligus juga perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sehingga sungguh setiap kita semakin dikuatkan dan diteguhkan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan dan membawa kita untuk memiliki kesetiaan kepada Tuhan yang tidak pernah tergoyahkan. Maka setiap kita harus memiliki dasar iman yang kuat, pemahaman yang benar di dalam Kristus, sehingga ketika kita memiliki dasar iman yang kuat, dasar iman yang benar, yaitu dengan mendalami setiap firman Tuhan, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama, ketika kita mengerti benar tentang iman keyakinan kepada Kristus, bahwa Kristuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kita, yang menyelamatkan sekarang dan akan datang, maka kita tidak akan tergoyahkan atau digoyahkan oleh apapun yang ada di sekitar kita, karena kita tahu bahwa pilihan kita adalah pilihan yang sudah tepat dan benar, yang mendatangkan kebaikan dan berkat bagi kehidupan kita sekarang dan yang akan datang. Di bulan keluarga ini menjadi semangat kita, pendorong bagi setiap kita untuk menapaki hari-hari berikutnya, agar kita semakin antusias mengiring dan melayani Tuhan lewat apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi sampai akhir garis finish hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada setiap kita. Bapak Ibu, saya juga mengingatkan sekali lagi, nanti pagi ya, bukan siang, pagi jam 10 kita akan bersama-sama menutup acara bulan keluarga. Kita akan adakan di halaman belakang gereja. Mari kita bersama-sama bersama dengan keluarga, kita santai, kita masak bersama. Sudah disediakan oleh panitia kemah keluarga dan bulan keluarga, dan kita akan menikmati persekutuan fellowship dan akan kita tutup bersama-sama dengan makan siang di gereja. Mari ajak semua bagian keluarga untuk boleh membangun persaudaraan fellowship di dalam Tuhan satu dengan yang lain, sehingga lewat keakraban yang kita lakukan akan membawa kita menjadi keluarga yang sama-sama mengasihi akan Tuhan. Selamat beribadah sepanjang pagi ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.
Bapak Ibu, saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, hanya karena kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, seluruh manusia dan bumi ini beroleh keselamatan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kita pujikan bersama-sama. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut ini adalah persembahan pujian dari panitia Kemah Keluarga GKMI Bangsri. Kepada panitia Kemah Keluarga GKMI Bangsri, saya persilakan.
berjalan bersama-sama di dalam Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Pujian hanya karena Sang Ibu mempersiapkan kita. Karena pengorbanan Kristus di kayu salib yang rela mati demi kami, karena cinta kasih yang besar, sehingga
Kami memiliki persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan. Setiap waktu, setiap saat diizinkan datang kepada-Nya. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami terus ingin hati kami dimurnikan oleh kebenaran firman-Mu. Kami semakin kuat dan kami semakin kokoh, sehingga dalam pengiringan kami kepada Tuhan akan sampai kepada akhir perjalanan hidup kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap kami, layakkan dan kuduskan kami, sehingga kami diperkenan untuk menerima kebenaran firman-Mu dan menghidupi sabda-Mu dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kitab Ulangan pasal yang ke-6, pasal yang ke-5, ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-33. Ulangan pasal yang ke-5 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Tuhan mendengar perkataan itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku. Telah mendengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Aku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu, tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan Aku. Maka Aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kuajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang diberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya harus dimurnikan oleh benih kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi, ketika kita mendengar istilah kata setia, yang mungkin bisa menentukan, maka kita akan teringat di dalam pikiran kita terhadap orang tertua, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita senang jikalau ada orang-orang setia kepada kita. Apakah itu pasangan suami istri? Suami setia kepada istri, istri setia kepada suami, orang tua setia kepada anak, anak-anak setia kepada orang tua. Atau berkaitan dengan pekerjaan, karyawan setia kepada pekerjaan yang ditekuni setiap hari. Atau dalam pelayanan, kita melihat ketika ada orang-orang yang setia mengiring Tuhan, kita pun juga senang atasnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan dalam diri kita adalah, apakah kita juga setia
pelayanan yang Tuhan percayakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan pun menginginkan kepada setiap kita menjadi umat yang setia kepadanya. Dan itu bukan satu tawaran, tetapi itu menjadi satu keharusan, karena itu adalah perintah yang harus dilakukan di dalam kehidupan setiap kita hari lepas hari. Bangsa Israel adalah satu bangsa yang sering disebut dengan bangsa yang tegak tengkuk atau keras kepala. Bangsa Israel adalah satu contoh bangsa yang tidak setia kepada Tuhan. Bangsa Israel setiap kali atau banyak mendapatkan pengampunan dari Tuhan, tetapi juga sering kali karena keras kepalanya kemudian jatuh ke dalam dosa yang sama di dalam kehidupan. Dan mungkin bangsa Israel itu juga gambaran dari setiap kehidupan kita pribadi lepas. Oleh karena itu Tuhan menginginkan, Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel agar bangsa Israel melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu dengan setia. Tuhan memerintahkan itu kepada bangsa Israel karena bangsa Israel menjadi bangsa yang tegak tengkuk dan keras kepala. Di Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-33, agar mereka melakukannya dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau kiri. Kata setia ditekankan karena tahu bahwa bangsa Israel tidak bisa setia, sementara Tuhan menuntut kepada kesetiaan. Kesetiaan yang seperti apakah yang Tuhan harapkan dan Tuhan inginkan di dalam kehidupan setiap kita? Apakah karena kita mendapatkan kesetiaan diperlakukan baik oleh pasangan kita, lalu kita menjadi setia, kita mengasihi pasangan kita? Anak-anak kita nurut, anak-anak kita taat melakukan tugas tanggung jawabnya, lalu kita memberi pelayanan yang terbaik, permintaan apapun yang diminta oleh anak karena itu mendatangkan kebaikan, lalu nanti apakah hal yang demikian yang Tuhan harapkan? Kesetiaan kita kepada Tuhan tidak ditentukan oleh situasi atau keberadaan tertentu. Bukan karena kita diberkati oleh Tuhan, bukan karena ketika kita berdoa kita berkata amin, kemudian kita mendapatkan jawaban doa. Apakah memang kita ketemu orang lalu ada berkat yang datang di rumah kita? Atau ketika kita berdoa dengan segenap hati, lalu kita mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, lalu kemudian kita menjadi setia kepada Tuhan. Tidak ditentukan oleh keadaan yang demikian. Meskipun kita terus bertelut kepada Tuhan, berdoa memohon rahmat-Nya, memohon pertolongan-Nya, dan kita belum mendapatkan jawaban, Tuhan menginginkan hati kita tetap melekat kepada Tuhan, hati kita tetap setia kepada Tuhan. Kesetiaan juga bukan karena reaksi kita terhadap sesuatu hal yang terjadi. Apa yang terjadi atas sekitar sekeliling kita? Kalau
terpaksa itu karena takut kalau kita tidak setia maka kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan dan inginkan, bahkan mendapatkan hukuman. Tetapi kesetiaan itu harus didasarkan atas kesadaran penuh bahwa memang itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan yang kita jalani. Karena kita tahu dengan kesetiaan penuh sampai akhir kepada Tuhan itu adalah pilihan yang terbaik bagi setiap hidup kita pribadi. Kalau kita tahu bahwa ketika kita diperhadapkan banyak hal dan itu adalah pilihan yang terbaik, maka kita akan tekun untuk menjalani. Kita akan antusias untuk mengerjakannya. Karena kita sudah membandingkan dengan yang lain, kita sudah mempelajari dengan cermat dan teliti di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Kita mendalami kebenaran firman Tuhan itu dan tahu benar bahwa apa yang kita pelajari, apa yang kita dalami itu adalah sesuatu kebenaran yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu diperlukan kesadaran penuh ketika kita menjadi orang-orang yang setia. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, maka juga ada harus komitmen yang sungguh untuk tetap setia kepada Tuhan dalam segala musim kehidupan setiap kita. Meskipun itu tidak gampang, tidak mudah, tetapi ketika kita mau melakukan dan mengerjakannya, kita memiliki komitmen itu, maka akan ada pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan? Maka seringkali kesetiaan itu diuji atau teruji lewat setiap pengalaman hidup. Ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan hidup, apakah hati kita tetap fokus kepada Dia? Apakah hati kita tidak bertimbang kanan atau kiri, tetapi tetap lurus kepada Tuhan karena itu yang diinginkan oleh Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita pribadi lepas. Itu perintah yang Tuhan beri dan anugerah harus dianugerahkan kepada setiap kita. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Meskipun di kanan atau di kiri ada banyak godaan, ada banyak hawa. Godaan dari luar maupun godaan dari dalam diri sendiri. Apakah itu hobi kita? Apakah itu karena mungkin kita merasa capek atau kita sedang tidak mood di dalam diri kita, itu juga menjadi godaan dalam diri kita? Atau ini dari luar yang seolah-olah itu baik bagi kita, tetapi pada ujungnya mendatangkan maut di dalam kehidupan setiap kita? Apakah kita tetap bisa tegak lurus mengarahkan hati kita tetap fokus kepada Tuhan di dalam kehidupan setiap kita menjadi lepas pribadi? Dibutuhkan komitmen dan juga keseriusan di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga dengan fokus kepada Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk tetap setia kepada Tuhan. Kita menggunakan kacamata kuda. Sebetulnya kacamata ini yang mengenakan adalah manusia untuk menolong manusia agar kuda
bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh tuannya, arah kemana, fokus, apakah berjalan lurus atau belok kiri atau belok kanan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kadang-kadang kita perlu menggunakan kacamata kuda. Bukan berarti kita tidak peduli terhadap situasi kiri kanan kita. Tetapi kalau hati kita ingin tetap setia karena kita tahu inilah pilihan yang terbaik, kita sudah mencoba melihat, membandingkan, mempelajari, mendalami yang lainnya, dan kita menemukan bahwa Kristuslah sebagai pusat yang terbaik bagi kehidupan setiap kita. Lewat Kristus kita mendapatkan anugerah kehidupan dan keselamatan di dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu kita perlu memfokuskan, jangan terpengaruh terhadap situasi kondisi kiri kanan yang membuat kita kadang-kadang berubah haluan. Karena iming-iming dunia yang Tuhan yang ada di dalam sekitar kita, yang mencoba untuk menjauhkan kita daripada belajar fokus hanya kepada Tuhan, sehingga membuat kita bisa menjadi umat yang setia. Kita tidak akan tergoyahkan oleh apapun karena kita tahu dasar kita, fondasi kita sudah kuat. Pengertian, pemahaman, kebenaran firman kita sudah benar-benar matang dan dewasa. Oleh karena itu betapa pentingnya kita belajar firman Tuhan di setiap Kamis terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mestinya kurang 1 bulan sekali belajar menggali kebenaran firman Tuhan, dasar-dasar iman kekristenan. Tetapi kiranya apa yang sudah kita lakukan, apa yang coba kita upayakan akan menolong kita. Karena kalau kita memiliki dasar yang benar, dasar yang kuat, dasar yang kokoh, apapun iming-iming di sekitar kita, maka tidak akan menggoyahkan hati dan iman kita di dalam pengiringan kita kepada Kristus. Mengapa kita harus setia? Karena Kristus telah setia kepada setiap kita. Kristus rela mati di kayu salib untuk menggantikan setiap dosa pelanggaran kita, sehingga lewat kesetiaan Kristus, di mana Kristus tidak pernah melihat apakah karena kita baik atau karena kita jahat, atau karena hidup kita yang berkenan kepada Tuhan, sehingga Kristus rela berkorban bagi kita untuk menebus dosa kita kembali. Tetapi semata-mata karena kasih-Nya yang besar yang Tuhan beri dan dianugerahkan kepada setiap kita. Meskipun mengalami penderitaan, meskipun mengalami aniaya dan kematian, tetapi itulah yang harus dilakukan. Kristus taat sampai akhir, sehingga ketaatan Kristus itulah mendatangkan anugerah keselamatan bagi setiap kita. Orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang semestinya mendapatkan hukuman di dalam kehidupan setiap kita, tetapi karena Kristus, kematian dan kesetiaannya sampai akhir, mendatangkan berkat. Semestinya kita yang mendapatkan kutuk, kita mendapat rahmat, kita yang semestinya mati, tetapi kita mendapatkan kehidupan. Hubungan yang terputus dari Allah, tetapi kemudian dipulihkan kembali karena kasih kemurahan Tuhan. Kristuslah yang
menjadi teladan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kristuslah yang menjadi pusat di dalam kehidupan setiap kita. Jika dalam perjalanan hidup kita mengalami kelemahan, di dalam perjalanan hidup ini kita mengalami kesulitan, selanjutnya maka kita diajak bersama-sama, tidak hanya sekedar kita yang kuat, sekali lagi kita yang setia kepada Tuhan, tetapi kalau kita kemudian membaca di pasal yang ke-6, kita akan melihat bahwa kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita hidupi, yang harus kita hidupi dengan setia itu, tidak hanya untuk diri kita, Bapak Ibu. Bukan yang penting aku setia kepada Tuhan, aku mendapatkan anugerah keselamatan. Tetapi di pasal yang ke-6 kembali kita diingatkan bahwa apa yang kita pelajari itu, apa yang kita imani dan kita yakini itu, maka harus diajarkan kepada anak kita secara berulang-ulang. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau. Ayat ini tidak mengingatkan kepada setiap kita dimanapun kita berada. Siapa yang kita ceritakan? Siapa yang kita beritakan? Siapa yang kita ajar? Bukan hanya sekedar peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, tetapi juga benih kebenaran firman itu perlu kita ajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita, bahkan kepada cucu-cucu kita. Kalau mereka mungkin ingin mendengarkan cerita penghantar itu, jangan ceritakan si kancil, jangan ceritakan tentang kisah beruang atau kisah-kisah lain yang membuat anak bisa menjadi tidur nyenyak. Tetapi ceritakanlah cerita firman Tuhan kepada anak-anak. Kisah-kisah dalam Alkitab yang menarik, yang menguatkan hati, yang menguatkan iman, tentang pengorbanan Kristus, tentang kasih Kristus. Kiranya itu tertanam di hati anak-anak kita setiap waktu, setiap saat di dalam kehidupan hari lepas. Itu yang harus dilakukan dan dikerjakan. Demikian juga ketika perjalanan hidup kita yang pasang surut, kadang-kadang kita begitu luar biasa mengasihi Tuhan, tetapi kadang-kadang kita menjadi lemah. Maka ketika kita lemah iman kita, maka ingatlah akan Kristus, bahwa Kristus sudah setia kepada setiap kita pribadi lepas. Kristus yang telah mati di kayu salib telah mati buat setiap kita pribadi lepas. Kalau kita melihat Kristus yang telah menjadi teladan bagi kehidupan setiap kita, maka kita akan terus hati kita berpaling kepada Tuhan, bahwa Kristuslah pilihan yang terbaik di dalam kehidupan yang kita jalani dan kita pilih. Kita semakin berpegang erat kepada kebenaran firman Tuhan, karena kita tahu firman itu yang akan menolong dan menyelamatkan kita di dalam pemilihan kepada Tuhan. Dan jika ketika kita menghadapi tantangan seberat apapun di dalam kehidupan ini, ketika kita kembali melihat kepada Kristus yang mati di kayu salib, yang telah menjadi teladan kehidupan setiap kita, maka justru itu akan menjadi penguat bagi setiap kita untuk tetap berpegang kepada Tuhan.
bahwa ada Kristus yang menolong kita selanjutnya. Ada Kristus yang akan memimpin kita. Ada Kristus yang akan menyertai kita. Bahkan ada janji-janji yang Tuhan beri kepada setiap kita. Kalau di pasal kelima ayat yang 33, bahwa ketika kita setia melakukan kebenaran firman Tuhan, maka supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Maka diulang lagi di pasal yang ke-6, dipertegas lagi. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Tidak hanya janji berkat ketika kita hidup di dalam dunia ini hanya bonus yang Tuhan beri. Karena tujuan hidup kita bukan pemeliharaan Tuhan di dalam dunia ini, meskipun kita perlukan dan Tuhan itu pun janjikan dan anugerahkan kepada kita. Lebih daripada itu, ada berkat lain yang Tuhan sediakan di dalam pengiringan hidup kita kepada Tuhan. Ayat selanjutnya, mari silakan. Yang terakhir, Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita, dan Tuhan menganugerahkan Tuhan sendiri yang memberikan Roh Kudus-Nya kepada setiap kita pribadi masing-masing, yang akan menyertai kita, yang akan menolong kita, yang akan memelihara kehidupan setiap kita. Bahkan daripada itu, yang lebih penting dan mendasar di dalam kehidupan setiap kita, anugerah keselamatan Tuhan berikan dan kehidupan yang kekal. Ketika kita setia sampai akhir di dalam kehidupan setiap kita, dan kita tidak tergoyahkan oleh apapun karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang akan menolong dan menyertai kita, maka mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, janganlah kerajinan kita menjadi kendor. Mari roh kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Mari kita melayani Tuhan dengan setia, karena jerih lelah kita dalam pengiringan kepada Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Berkat yang terbesar yang kita kejar dan kita cari di dalam kehidupan ini, yaitu anugerah kehidupan dan anugerah keselamatan, Tuhan beri dan Tuhan sediakan kepada kita kehidupan yang kekal. Mari kita bersama-sama memohon kepada Roh Kudus untuk memimpin dan menuntun kita. Mari kita mohon kepada Roh Kudus menolong setiap kita sehingga kita dimampukan untuk mengerjakan dengan sepenuh hati, karena kita tahu itu adalah pilihan yang terbaik, di mana Tuhan akan menolong dan menyertai kita, memberkati kita, dan di akhir kehidupan Tuhan anugerahkan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sabda kebenaran firman-Mu yang mengingatkan, menguatkan kepada setiap kami, agar dalam pengiringan kami kepada Kristus, kami memiliki iman yang kuat dan kokoh. Kami menjadi orang-orang yang setia
inilah pilihan yang terbaik bagi kami. Kami terus mendalami kebenaran firman-Mu, kami menghidupi kebenaran firman-Mu, bahkan kami mengajarkan kepada anak-anak kami. Dan ketika kami mengetahui dengan benar, Kau adalah Tuhan yang memberikan keselamatan dan kehidupan, maka kami akan memakai kebenaran firman-Mu menjadi dasar kehidupan kami. Agar kami tidak melirik ke kanan, melirik ke kiri, menjauhkan hati kami daripada Engkau. Maka kami mohon Roh Kudus Engkau memenuhi dan memimpin hati setiap kami, agar hidup kami sungguh boleh berkenan kepada Tuhan. Bahkan tidak hanya berkenan kepada Tuhan, hidup kami akan dipakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang, karena mereka pun dapat mendengar tentang kabar keselamatan, anugerah kehidupan yang Tuhan beri. Tidak hanya nanti ketika Engkau memanggil kami, tetapi juga dalam kehidupan yang kami tapaki hari lepas hari, kami pun akan menikmati dan mencicipi setiap anugerah keselamatan yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Bahkan pemulihan demi pemulihan Tuhan kerjakan atas kehidupan kami. Pertolongan demi pertolongan Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Amin. Pagi hari ini kita bersama-sama untuk sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diberikan kepada setiap kita orang-orang yang percaya dan telah mempersiapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Dan juga bagi setiap kita yang sudah dibaptis, karena baptis sebagai bentuk bukti bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kita. Mari kita menghampiri perjamuan kudus di pagi hari ini lewat persekutuan di dalam tubuh Kristus dan darahnya dengan mengucap syukur. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya undang jemaat Tuhan berdiri. Mari kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, agar setiap kita diperkenan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, setiap kali kamu makan roti ini dan cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dan cawan Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Karena Tuhan melayakkan untuk kita boleh menghampiri dalam perjamuan kudus di pagi ini. Dengan segala kerendahan hati, kami datang kepada Tuhan. Sebelum menghampiri meja perjamuan, kami membawa hidup kami. Kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan Tuhan memberikan kepada kami. Dan kami percaya ketika pengampunan Tuhan anugerahkan kepada kami, maka setiap kami akan diperdamaikan melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini lewat penebusan Kristus di kayu salib. Sehingga hidup kami dimampukan semakin hidup memuliakan Tuhan. Hidup kami
kelayakan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam perjamuan kudus di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk pengampunan. Silakan. Yang telah mati di kayu salib dan disurahkan untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dan setiap orang yang percaya kepada Kristus maka mendapatkan anugerah keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk anggur dan juga untuk roti, hosti yang ada di depan Bapak Ibu Saudara, agar sungguh dikuduskan di dalam Tuhan. Dan dalam perjamuan kudus di pagi hari ini, setiap kita semakin dikuatkan dan diteguhkan di dalam penerimaan kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, Allah yang mengasihi kami, kami menyerahkan roti dan anggur ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hosti yang ada di depan kami beserta dengan amin. Sebagai lambang dari tubuh dan darah Kristus, sehingga kami diingatkan bersama-sama untuk mengenang akan penderitaan Kristus, tetapi juga sekaligus lewat penderitaan sampai dengan kematian Kristus bagi setiap kami yang percaya kepada Kristus, maka kami juga diingatkan bahwa kami akan menerima kehidupan Kristus di dalam hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan, sehingga akan memperbaharui dari hari ke hari pikiran kami, hidup kami, kasih kami yang dari Kristus memancar di dalam kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Sehingga setiap kami yang mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini, sungguh kami dikuatkan dan diteguhkan, bahkan setiap kami diberkati. Terima kasih untuk pengudusan baik bagi setiap kami maupun lewat hosti dan anggur yang ada di depan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan roti dan anggur ini ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Pada waktu Yesus diserahkan, dan sebelum itu Ia bersama-sama dengan para murid mengadakan perjamuan. Lalu Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur kepada Tuhan, dan Ia memecah-mecahkannya. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Demikian juga Tuhan mengambil cawan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan atau menjadi pengingat akan aku, yaitu Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang yang kedua kali. Mari kita mengambil posisi kita. Mari kita angkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat roti yang ada di dalam kita. Minumnya sambil mengenang akan pengorbanan Kristus, dan terimalah Dia dengan penuh rasa syukur di hati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa yang mengucap syukur. Terima kasih Tuhan berkati untuk anugerah penebusan yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Lewat tubuh dan darah-Mu, lewat perjamuan kudus di pagi hari ini, membawa kami semakin setia mengiring kepada Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan hidup yang mungkin sulit dan berat, tetapi ketika hati kami arahkan kepada Kristus yang menjadi teladan iman kami, dan janji berkat yang Kau anugerahkan kepada kami, bahwa kami akan menerima kehidupan kekal, anugerah keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Ketika kami setia sampai akhir, maka kami menjadi kuat dan kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang Tuhan teladankan kepada kami, sehingga lewat perjalanan hidup, baik secara pribadi maupun dalam bergereja, kami percaya ketika Roh Kudus-Mu yang memimpin dan menuntun kami akan disanggupkan melakukannya, karena Tuhan yang menolong dan menyertai. Terima kasih untuk anugerah kehidupan. Terima kasih untuk anugerah keselamatan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang tidak meninggalkan kami seperti anak yatim piatu, tetapi lewat Roh Kudus-Mu yang Tuhan taruh di hati kami, yang bersatu di dalam kehidupan kami, yang akan memimpin dan memimpin jalan ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang bersalah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Bapak Ibu, saudara-saudariku, jemaat yang berbahagia, kini saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang Bapak Ibu, saudara untuk hadir. Ada dua kotak persembahan. Persembahan yang satu pertama untuk pelayanan gereja dan yang kedua adalah untuk TK dan playgroup ekstrakurikuler. Firman Tuhan menyatakan kita dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan dalam pergumulan hidup kami hari ini. Tangan kasih berkat Tuhan senantiasa menolong kami. Kami bersyukur atas anugerah hidup yang senantiasa Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan kami datang dengan membawa persembahan-persembahan kami. Tuhan, ampuni kami, sucikanlah dan kuduskanlah, berkatilah persembahan kami, sempurnakanlah hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Persembahan-persembahan akan kita masukkan ke dalam kotak persembahan setelah ibadah ini selesai. Kesetiaan teruji saat mengalami tantangan dan kesulitan. Itulah salah satu poin yang tadi disampaikan. Saya teringat betul kurang lebih 12 tahun yang lalu, sebab Kevin kita itu masih kecil sekali, belum prego. Kita mengajak anak-anak, waktu itu masih sekolah minggu, mengunjungi anak-anak korban kerusuhan yang atasnamakan agama. Di depan mata mereka, anak-anak ini teruji, rumah dibakar. Bahkan ada yang dengan mata menyaksikan secara langsung ayahnya dihadapkan pada tantangan dan pilihan. Menyangka hidup, tetap setia mati. Perut digorok, didapan, stres luar biasa. Kenapa saya tanya? Saya ngomong karena saya tanya pembinanya. Anak itu udah tidur di kamar, dia tidur di pohon karena traumatik yang luar biasa. Puji Tuhan, kekuatan doa dari para pembimbing di panti. Anak-anak yang begitu banyak itu dipulihkan. Traumatik luar biasa tapi dipulihkan dengan doa, dengan kasih sayang dan doa. Beberapa tahun yang lalu kita berkunjung lagi, saya bertemu dengan anak itu, sudah besar, ganteng sekali, sudah selesai S1 dan sekarang melanjutkan S2 di Jakarta. Luar biasa. Itulah bagaimana kita hidup saling memulihkan, dan berkat doa anak-anak ini bisa melampaui tantangan-tantangan. Setia sampai akhir, itu juga lagu tema dalam bulan keluarga kita di bulan Juli ini. Meski jalanku taklah gampang, sangkal diri pikul salib, Roh Kudus tetap menuntun kita. Saya mengajak kita menyanyikan pujian ini 2 kali. Setia sampai akhir. Sampai batas akhir hidup.
yang setia sampai akhir hidup kami. Oleh karena itu, mampukan kami, keluarga besar jemaat GKI Bangsri, dalam pembimbingan perjalanan hidup yang tidak mudah. Tetapi kami percaya ada Roh Kudus yang akan menolong dan menuntun kami, sehingga kami dimampukan tetap hidup benar dan setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami terus menyerahkan perjalanan gereja kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kami menyerahkan seluruh rencana dan rancangan kami, baik jangka pendek maupun jangka panjang, ke dalam tangan Tuhan. Baik lewat kemajelisan yang sekarang maupun kemajelisan yang akan datang. Mampukan kami menangkap visi Tuhan untuk gereja ini, sehingga kami boleh bersama-sama secara estafet mengerjakan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan atas gereja kami. Setiap hari, setiap saat, menjadi gereja yang semakin mengasihi akan Tuhan, menjadi gereja yang dimampukan hidup benar dalam kebenaran terang firman-Mu, dan menjadi pewarta-pewarta kasih-Mu, baik secara pribadi maupun secara komunal lewat gereja ini. Kami menyerahkan rancangan-rancangan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan setiap kami. Kami juga berdoa untuk TK dan PAUD. Terima kasih untuk tahun ajaran baru, untuk anak-anak yang Tuhan kirimkan, untuk guru-guru yang setia mendampingi anak-anak, kepala sekolah yang Tuhan beri hikmat marifat-Mu, bekerja sama dengan yayasan untuk memajukan TK dan PAUD ini. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon berkat penyertaan Tuhan atas TK dan PAUD, sehingga kami juga dimampukan mempersiapkan anak-anak menjadi generasi yang takut akan Tuhan, yang dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Pagi ini kami juga membawa setiap jemaat gereja ini di dalam tangan Tuhan. Engkau tahu persis apa yang menjadi isi hati kami, kerinduan kami, harapan-harapan kami, pergumulan-pergumulan kami, baik lewat kesehatan maupun pekerjaan, pelayanan, hidup, berumah tangga. Kami membawa kepada kaki Kristus, karena kami tahu berpengharapan kepada Kristus tidak pernah mengecewakan setiap kami. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, agar Tuhan sendiri yang akan menyertai setiap kami, sehingga lewat kehidupan yang Tuhan anugerahkan dan percayakan, tidak hanya setiap kami dimampukan hidup berkenan kepada Tuhan, tetapi setiap kami akan dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan anugerah Tuhan. Pagi ini kami juga diserahkan untuk anak Deo yang akan bekerja di luar negeri di bulan Agustus depan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menyertai perjalanannya. Tuhan pakai anakmu ini sehingga lewat pekerjaan yang ditekuni di tempat yang baru, adaptasi yang baru, anakmu hatinya tetap berpaut kepada Tuhan. Penyertaan perlindungan Tuhan Kau beri dan anugerahkan, segala yang baik Engkau curahkan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih. Pagi hari ini kami juga mohon berkat Tuhan untuk Ibu Mas Riyati yang berulang tahun pada minggu ini. Usia yang senior, Tuhan terus menguatkan dan mengokohkan imannya. Tuhan memberkati kesehatannya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya, sehingga hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan, hamba-Mu sungguh boleh merasakan kebaikan, kemurahan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan hamba-Mu. Penyertaan Tuhan lewat Roh Kudus-Mu yang Tuhan taruh dan memenuhi hatinya, yang terus akan memampukan hamba-Mu tetap setia sampai akhir di dalam pengiringan kepada Kristus. Berkat Tuhan menyertai hamba. Demikian juga untuk saudara Yani Yoakim Turbin dan saudari Riani Sagala yang juga berulang tahun di minggu ini. Anakmu yang masih muda, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Pakai menjadi berkat bagi generasi mereka, karena mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah sediakan masa depan yang baik. Tuhan yang mereka datangkan segala sesuatu
sehingga mereka akan berkata, betapa Tuhan sangat baik atas kehidupan yang mereka jalani. Tuhan memberkati anak-anak-Mu dalam pekerjaan yang ditekuni. Tuhan menyediakan masa depan yang terindah bagi anak-anak-Mu, sehingga mereka akan terus dipakai dan diurapi oleh Tuhan. Bahkan lewat mereka nama Tuhan ditinggikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami menjelang tahun politik yang semakin mendekat. Kami tetap mohon pemeliharaan Tuhan, damai ketentraman ada dalam negeri kami. Dan kami percaya Tuhan sudah siapkan seorang pemimpin yang akan menggantikan pemerintahan yang sekarang. Tuhan, Kau akan mengurapi, Kau akan menolong setiap kami masyarakat penduduk negeri ini untuk boleh berpartisipasi dan berkontribusi bagi negeri ini. Kami mohon damai sejahtera Tuhan, perekonomian Tuhan berkati, keamanan Tuhan berkati, hidup berdampingan dengan berbagai macam suku, agama, dan ras Tuhan juga berkati, sehingga setiap kami sungguh boleh merasakan shalom Tuhan terjadi atas negeri kami. Tidak hanya bagi negeri kami, juga secara khusus bagi kota kecamatan Bangsri. Terima kasih kami boleh hidup di kota ini. Terima kasih kami boleh bekerja, kami boleh berkeluarga, kami boleh melayani Tuhan, bergereja di tempat ini. Kami mengucap syukur atas kota ini. Dan kami mohon berkati kota ini. Tidak hanya tanahnya, air, udara, segala sesuatu berkaitan dengan kota ini diberkati oleh Tuhan. Lebih daripada itu, setiap orang yang tinggal di tempat ini dilawat oleh Tuhan. Pakai setiap kami menjadi milik Tuhan untuk memancarkan kasih Kristus kepada saudara-saudari kami. Beri hikmat kepada setiap kami, diberi roh keberanian untuk mewartakan kasih Kristus dalam kehidupan sehari lewat pekerjaan di mana setiap hari kami dipertemukan dengan baik orang-orang yang baru maupun orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh menempuh bulan keluarga. Bukan berarti berhenti sampai di sini, akan cinta kasih kami bersama dengan keluarga dalam pengiringan kepada Tuhan. Tetapi lewat peristiwa bulan keluarga ini akan menjadi pijakan kami semakin kuat, semakin kokoh. Bersama-sama dengan keluarga kami akan melayani, akan mengiring Tuhan. Bersama-sama dengan keluarga kami akan menjadi pilar-pilar yang kuat bagi gereja ini. Dan bersama dengan keluarga besar Jemaat GKMI Bangsri, kami akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Apakah itu pekerjaan kecil atau sederhana, ataupun pekerjaan yang besar, ataupun pekerjaan yang lainnya yang Tuhan percayakan kepada kami. Mampukan kami untuk mengerjakannya dengan takut akan Tuhan, dengan kesadaran penuh. Kami ingin memberi yang terbaik bagi nama Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada akhirnya ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Kami terus mohon berkat dan lawatan Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu. Setiap pergumulan-pergumulan yang hamba-Mu alami ketika kami bersama-sama sehati menopang dan berseru menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, Allah kami yang hidup, maka kami percaya anak-Mu pagi hari ini akan mendapatkan kelegaan. Anak-Mu akan mendapatkan sukacita dan jalan keluar, sehingga anak-anak-Mu akan bersaksi menceritakan kebaikan kemurahan Kristus di dalam kehidupan hamba-Mu hari lepas hari. Kami menyerahkan doa-doa syafaat kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan anugerah Tuhan. Biarlah kehendak Kristus yang terjadi atas kami dan gereja kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan seru doa kami. Amin. Saya undang jemaat untuk pagi berdiri. Mari sebagai jemaat Inonet, kita akan mengikrarkan komitmen komunitas. Kami bersaksi
bahwa tidak seorang pun sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Paling Kami dari bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tuhan kita, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak bawaan Maria, yang menjaga disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya jika kami pulang dan menapaki hidup sepanjang pekan ini, kami akan mengalami kebaikan kemurahan Tuhan. Dan kami juga dimampukan untuk hidup benar dan setia dalam pemberian kami kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, jadilah pelaku-pelaku firman-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidupmu dimanapun engkau berada, sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin.